Jadi ketika saya ngomong, saya didolimi, saya dipenjara 3 bulan, saya sengsara. Itu kan hanya bahasa uslub aja, belum tentu saya sengsara. Tiba-tiba jaksanya jawab, ya itu resiko, seolah-olah mengejek gitu kan. Jadi saya jadi nggak respect ini sama jaksa penuntut umum hari ini ya. Harusnya kan profesional lah. Kalau mau bertengkar di sidang ya di sidang, di luar sidang kita tetap silaturahim kan gitu ya. Ya jadi sekarang gini saja, kalau memang tadi dalam kaidah agama, ahli agama mengatakan al-bayyinatu ala mudda'i wal yamin ala man inkara. Jadi pembuktian itu kewajiban bagi siapa yang menuduh, yang mendakwa, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Dan kalau dalam kasus ya dakwaan berita bohong, dakwaan penistaan agama, dakwaan menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, ini yang mendakwa, yang menuduh adalah jaksa. Maka berdasarkan kaidah dari ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa, maka beban pembuktian sesuai kaidah tadi adalah ada pada jaksa. Karena jaksa yang mendakwa, maka jaksa yang harus membuktikan. Eksplisit diakui ahli dapat duit. Cuman jumlahnya nggak kasih tahu. Jangan-jangan gede banget ya. Rahasia saya. 100 juta, 200 juta, 1 miliar, ya nggak tahu karena dia nggak menyebutkan. Dan dalam pola itu, yang jelas dapat duit. Dan dalam pola itu kan bisa saja ada konflik of interest. Karena dia sudah dibayar, nggak mungkin memberikan keterangan yang meringankan oleh bagi terdakwa. Tapi nah, ternyata harus diuji di sini. Iya, setelah diuji, banyak keterangan dia sebelumnya memberatkan juga malah meringankan gitu loh. Dan yang ketiga, keterangan ahli itu penting manakala diantaranya adalah kuatnya pengetahuan dan juga ingatan dari ahli. Tapi ahli katakan tadi nggak ingat kapan di BAP, malah yang pertama kali bilang 2 tahun. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Saya khawatir kasus ini sudah dipesan oleh kepolisian 2 tahun yang lalu. Takbir. Artinya ada konflik of interest. Kalau dia menolak keterangan saya, kita buktikan di persidangan. Ya, uji kebohongan. Dan dia nanti dilaknat oleh Allah kalau bohong. Apalagi agama, ya kan? Nah, kemudian yang saksi ahli, dia tidak mengerti apa itu benar. Saya tanya definisinya nggak paham. Tidak mengerti bagaimana berpikir. Dia menjawab proses. Padahal berpikir itu harusnya mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Dia menyamakan yang beda. Ini saya ngajak teman saya ke Samsat, bentar ya, saya tahu ujian SIM dulu. Ternyata saya cuma ke belakang nggak ngapa-ngapain. Teman saya nunggu di warung. Lah ini teman saya ini saya tanya, udah selesai aku udah punya SIM. Ya, percaya kan? Apa saya punya SIM? Jadi hanya satu-satunya cara bahwa Guys, singkat aja guys, sebentar saja. 5 menit, 3 menit. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mas Ahmad ngomong lah ya, tapi intinya sidang kali ini lagi-lagi makar Allah terjadi ya. Banyak sekali keterangan saksi-saksi itu yang blunder. Tolong dicatat itu ya. Dari semua saksi yang pernah dihadirkan selalu ada makar Allah di situ. Blunder ya dengan omongannya sendiri. Oke, terus yang kedua, saya sebenarnya selama ini selalu damai dengan diri sendiri. Saya selalu doakan hakim, semoga hakimnya sehat. Ya kan, saya selalu doakan jaksa penuntut umum, semoga jaksa penuntut umumnya sehat, baik. Tapi saya nggak nyangka hari ini jaksa penuntut umum, bahasa Mas Ahmad apa ya? Dia seperti kayak unsur pribadi gitu ya. Jadi ketika saya ngomong, saya didolimi, saya dipenjara 3 bulan, saya sengsara. Itu kan hanya bahasa uslub aja, belum tentu saya sengsara. Tiba-tiba jaksanya jawab, ya itu resiko, seolah-olah mengejek gitu kan.
Jadi saya jadi nggak respect ini sama jaksa penuntut umum hari ini ya. Harusnya kan profesional lah. Kalau mau bertengkar di sidang ya di sidang, di luar sidang kita tetap silaturahim kan gitu ya. Ya jadi sekarang gini saja, kalau memang saya nggak bosan-bosan ya mubahalah memang ini domain saya gitu. Saya dituduh menodai agama dengan mubahalah. Kan jelas ini saya dituduh ini. Dan saya bersikokoh, saya bukan penoda agama. Nah, makanya sekarang daripada banyak omong, di luar sidang inilah. Nanti sidang biar kuasa hukum yang ngomong. Monggo, siapa yang nuduh saya penoda agama, ayo mubahalah, kan selesai tuh. Gitu loh, siapa? Pak Jaksa Penuntut Umum, saya sebut namanya, Pak Prianto. Monggo mubahalah sama saya. Ya kan? Takut mereka. Ayo mubahalah. Apa yang dituduhkan ke saya, didakwakan ke saya, kalau benar nanti saya dilaknat. Kalau enggak, Pak Apriantonya dilaknat. Loh kan enak. Ini di luar sidang ya. Saya tidak marah nih, saya tidak benci, cuman jengkel, Mas. Gitu ya. Ada resah gelisah nggak? Apa itu? Tadi kan katanya ahli ada resah. Oke, nanti Mas Ahmad yang jelaskan. Karena saya nggak boleh lama-lama, saya harus tetap langsung balik ke tahanan. Mas Ahmad boleh main-main ke sana. Kalau mau main-main ke tahanan saya boleh ya di rutan Makobrimob. Setiap hari jam 2:30 sampai 4:30 sore. Ya, insya Allah makar Allah berlaku. Dan saya bukan penoda agama. Dan kalau memang saya dituduh menebarkan berita bohong, tunjukkan yang asli. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya Mas Ahmad ya. Pangasuning ya. Lanjut. Pangasuning. Terus pangasuning. Oke, pangasuning. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ada dua ahli yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam persidangan kali ini. Yang pertama ahli agama, yang kedua ahli bahasa. Ada beberapa catatan saya dalam persidangan. Yang pertama ahli agama. Ahli agama ini justru memberikan keterangan yang itu menguatkan posisi terdakwa, baik Gus Nur maupun Bambang Trimulyono. Nah, tadi dalam kaidah agama, ahli agama mengatakan al-bayyinatu ala mudda'i wal yamin ala man inkara. Jadi pembuktian itu kewajiban bagi siapa yang menuduh, yang mendakwa, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Dan kalau dalam kasus ya dakwaan berita bohong, dakwaan penistaan agama, dakwaan menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, ini yang mendakwa, yang menuduh adalah jaksa. Maka berdasarkan kaidah dari ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa, maka beban pembuktian sesuai kaidah tadi adalah ada pada jaksa. Karena jaksa yang mendakwa, maka jaksa yang harus membuktikan. Kalau Gus Dur ya terdakwa cukup sumpah, oh enggak, selesai. Dan Gus Dur hari ini telah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ada niat untuk menistakan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli bahasa. Ahli bahasa ini secara otoritas dipersoalkan karena adanya inkonsistensi. Tidak konsisten, bahkan ada beberapa ya yang direvisi keterangannya dalam BAP. Nah, kalau seorang ahli tidak konsisten, bagaimana kita bisa meyakini pendapatnya dalam perkara ini? Dan ini meruntuhkan kredibilitas seorang ahli. Ini yang pertama, kredibilitas seorang ahli dipersoalkan. Yang kedua, eksplisit diakui ahli dapat duit. Cuman jumlahnya nggak kasih tahu. Jangan-jangan gede banget ya. Rahasia saya. 100 juta, 200 juta, 1 miliar, ya nggak tahu karena dia nggak menyebutkan. Dan dalam Yang pola jelas dapat duit. yang jelas dapat duit. Dan dalam pola itu kan bisa saja ada konflik of interest. Karena dia sudah dibayar, nggak mungkin memberikan keterangan yang meringankan oleh bagi terdakwa. Tapi Nah, kredibilitasnya ternyata harus diuji di sini. Iya, setelah diuji banyak keterangan dia sebelumnya memberatkan juga malah meringankan gitu loh. Dan yang ketiga, keterangan ahli itu penting manakala diantaranya adalah kuatnya pengetahuan dan juga ingatan dari ahli. Tapi ahli katakan tadi nggak ingat kapan di BAP, malah yang pertama kali bilang 2 tahun. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Saya khawatir kasus ini sudah dipesan oleh kepolisian 2 tahun yang lalu. Takbir. Jangan main-main sama umat Islam.
Anda bisa merekayasa kasus di BAP, tapi tidak di persidangan. Anda bisa mengkondisikan ahli saksi di proses BAP, tapi tidak bisa di persidangan. Ya, nggak bisa ini. Jadi ini kemudian menguatkan dugaan kita bahwa kriminalisasi itu benar-benar terjadi gitu loh. Alhamdulillah Allah buka makari dari keterangan ahli yang katanya 2 tahun. Begitu dia terdesak, dia sadar mungkin, waduh, gua baru tahu sadar di salah gua. Baru katakan, oh, gua lupa. Luar biasa. Ini perkara dilaporkan Dodo Baidowi 29 September 2022. Hitungan tahun 2 tahun ya 2023, tapi hitungan bulan baru 6 bulanan. September ya, Oktober, November, Desember, Januari. Baru berapa? 4 bulanan. 2023 ini. Saya jangan-jangan itu sudah ada dipersiapkan sejak 2 tahun yang lalu, tinggal tanda tangani. Siapa yang tahu? Nah, yang terakhir. Tinggal mencari momen, Pak. Iya, yang terakhir, semestinya dengan persoalan ini kan menambah keyakinan hakim. Ini perkara tidak bisa dibuktikan. Ya kasihlah fasilitas ini. Penangguhan. Ini sudah sejak pertama minta nggak dikasih, kedua nggak dikasih. Kalau sejak awal ya bilang, mohon maaf, kami menyimpulkan setelah bersepakat menyatakan tidak memberikan penangguhan terhadap Gus Nur. Selesai, nggak apa-apa, jangan di PHP kami ini. Ya, enak nggak digantung? Nggak enak. Jadi maksud saya, tolonglah berilah teladan dalam proses Allah. Ini dilihat seluruh rakyat dulu. Janganlah kita kemudian memberikan teladan yang tidak baik, dan itu akan menjadi legacy. Legacy ini bahaya kalau jadi legacy. Terakhir, mohon doa dan dukungannya agar kami tetap istiqomah dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan rezekinya, diberikan kesehatan, panjang umur, dan tetap istiqomah memperjuangkan kebenaran. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja dari saya, baik saksi ahli agama maupun saksi ahli bahasa. Yang pertama, saksi ahli agama juga tidak konsisten dalam memberikan keterangan, yaitu siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Nah, dia lupa bahwa ini sudah berpindah menjadi kasusnya pidana. Jadi yang menuduh namanya jaksa dalam bentuk dakwaan, bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penistaan agama, telah melakukan kebohongan, telah memberikan satu keterangan yang tidak benar atau belum lengkap. Misalnya demikian. Itu pasal yang dituduhkan. Pasal 14, 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, pertanyaan seriusnya, ketika kita tanya, sekarang ini kan pidana, jadi yang harus membuktikan siapa? Kan jaksa tuh. Tapi saksi ahli agama nggak jawab, bahkan tidak mau jawab. Itu artinya sama dugaan kalau saksi bahasa dibayar, masa ini nggak dibayar? Artinya ada konflik of interest. Kalau dia menolak keterangan saya, kita buktikan di persidangan, itu uji kebohongan, dan dia nanti dilaknat oleh Allah kalau bohong. Apalagi agama, ya kan? Nah, kemudian yang saksi ahli, dia tidak mengerti apa itu benar. Saya tanya definisinya nggak paham. Tidak mengerti bagaimana berpikir. Dia menjawab proses. Padahal berpikir itu harusnya mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Dia menyamakan yang beda. Apa yang dia samakan? Antara keonaran, ya tadi ditanyakan itu, dengan menimbulkan menjadi kegelisahan, keresahan, dan ancaman. Itu bagaimana berpikirnya gitu loh, ya, secara bahasa juga. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, semua sudah dibuktikan di persidangan, tapi kita minta penangguhan penahanan juga tidak dikabulkan, padahal itu kerugian besar bagi Gus Nur, ya. Oleh karena itu hakim juga sudah saya laporkan ke KY. Saya ingatkan KY di sini, Komisi Yudisial, tolong cara berpikir mengadilinya ini jelas-jelas tidak objektif. Karena 16 saksi telah bicara tidak pernah melihat. Ditambah 2 orang saksi ahli tidak pernah juga lihat ijazah asli. Lalu bagaimana mau menyatakan ijazah Jokowinya asli? Sementara Bambang berisi keras, bahkan siap ditembak kepalanya kalau yang dia sampaikan tidak benar. Kan berarti selama ini tidak ada yang bisa membanding. Berarti yang benar siapa?
Bambang Tri. Jelas? Logika sederhana ini kan gampang sekali. Nah sebenarnya gampang juga dibantah. Datanglah wahai Presiden Jokowi ke pengadilan atau titip jasanya sama jaksa. Jaksa kan anak buah presiden lewat jaksa agung. Nih titip jasa gua. Itu nggak bener tuh. Egy Sujana segala macam ya. Bambang Tri ini ijazah aslinya. Kan sampai hari ini juga nggak ada. Saya kira demikian, jelas. Mungkin ada tambahan sedikit dari yang lain, pengacara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Jadi hari ini tadi kita disuguhi tontonan yang menarik. Ini kalau saya orang Solo bilang ini dagelan ketoprak gitu. Jadi saksi ahli tadi datang bukan untuk menerangkan sebagai kapasitasnya sebagai ahli. Ya. Tapi beliau malah sebagai ahli bersaksi seperti itu. Jadi kalau kita tarik mundur lagi dari pertama kali kita bersidang, dari saksi pertama, saksi pelapor, kita kapasitasnya sudah meragukan semua. Jadi jelas bahwa ini adalah kasus kriminalisasi yang dilakukan kepada Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Ini jelas sekali. Motifnya sangat jelas sekali. Yang kedua tadi yang kita sampaikan di persidangan juga bahwa kita tetap menanyakan bagaimana seorang terdakwa yang belum jelas hukumannya kok sudah ditahan. Bahkan pernah juga ditahan yang tadi disampaikan Gus Nur sampai teriak. Itu kan ungkapan kekecewaan beliau. Beliau ini tidak salah merasa seperti itu, tapi kok sudah dihukum. Jadi peradilan di sini itu tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Seharusnya itu yang dikedepankan dulu, bahwa terdakwa ini belum tentu bersalah, jangan dihukum dulu. Ini sudah dihukum. Bahkan kita memohon sudah menderita. Kita memohon untuk penangguhan penahanan itu bukan kita mengada-ada. Tapi itu sesuai dengan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi Prof. Egy sudah menjelaskan. Saya punya analogi yang mungkin saya cuman membicarakannya lagi. Yang pertama mungkin Bang Edi dulu pernah bilang di YouTube-nya bahwa sebenarnya kasus ini sudah selesai kalau ijazah asli itu ditunjukkan. Analoginya adalah seperti saya waktu di jalan raya ditanya SIM-mu mana? Loh, kamu nggak percaya kalau SIM saya ada? Saya dulu pernah ujian SIM di sana. Kalau nggak percaya saya tanya teman saya ini. Apakah itu membuktikan bahwa saya punya SIM, Mbak? Tidak. SIM saya bisa hilang. Bisa saja saya tidak lulus. Bisa saja tidak punya gitu loh. Jadi saya ngajak teman saya ke Samsat, bentar ya saya tak ujian SIM dulu. Ternyata saya cuman ke belakang nggak ngapa-ngapain. Teman saya nunggu di warung. Lah ini teman saya ini saya tanya, udah selesai aku udah punya SIM. Ya, percaya kan? Apa saya punya SIM? Jadi hanya satu-satunya cara bahwa mohon maaf, mohon izin Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia yang kami hormati, bahwa Pak Jokowi kami mohon untuk menunjukkan sifat kenegarawanan Bapak, memberikan contoh kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa equality before the law itu harus ditegakkan di Indonesia. Saya mohon Bapak Jokowi, bukan saya istilahnya kalau dalam bahasa orang Solo lancang atau bagaimana, bukan, ini demi kebaikan seluruh warga negara Indonesia yang meragukan. Jadi kalau Bapak menunjukkan ijazah, sebenarnya masalah ini segera selesai. Oke. Begitu, saya lanjutkan. Kami mohon hanya satu aja yang kami mohon pada majelis hakim yang mulia, ini kerendahan hati atau keibaan hati untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Ini yang penahanan yang kami ajukan. Mohon sekali Bapak Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hati nurani panjenengan demi kemanusiaan keluarga klien.